warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syatsin Saluna dari kelas 3 ATPJJ dengan NIM 231134028. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya pada mata kuliah Rekayasa Pembangunan 2, di mana pada tugas ini saya merencanakan underpass dengan kedalaman 12 meter. Oke. Nah, untuk perencanaan underpass ini saya membutuhkan data tanah, di mana data tanah yang saya ambil itu didapatkan dari jurnal, yaitu dari jurnal Integration of SPP and Value Making Starch Probe and Value and Reservity Value for Soil Assessment. Nah, dari data tanah tersebut, lalu kita hitung korelasi tanah. Nah, untuk menghitung korelasi tanah itu kita memerlukan adanya tabel korelasi. Mana tabel korelasi ini dikelompokkan berdasarkan jenis, di mana di sini ada jenis tanah cohesionless dan ada jenis tanah kohesif. Nah, untuk cara perhitungannya sendiri, di sini saya menggunakan data dari N18 yang lapis pertama, mana data N18 pada lapis pertama ini yaitu kohesif, yaitu sandy silt. Nah, karena kohesif di sini kita lihat di sini kan. Nah, data N8 itu masuk ke N-blouse yang mana? Nah, ini masuknya ke yang ini yang 6 sampai 15. Lalu cara menghitungnya adalah data N yaitu 8 dikurangi 6 sebagai data terkecil dari N-blouse dibagi data terbesar dari N-blouse dikurangi data terkecil dari N-blouse dan dikali. Nah, ini dikali dengan gamanya, di mana gamanya ini di sini yang 17 sampai 18. Nah, kali dengan gamma terbesar dikurangi dengan gamma terkecil ditambah dengan gamma yang terbesar. Lalu didapatkanlah hasilnya dan dihitung semuanya. Nah, setelah dihitung didapatkan hasil seperti ini. Dan tanah terbagi menjadi 4 lapisan. Lalu ini ada hasil rekapitulasi dari perhitungannya dengan ini rekapitulasi berdasarkan kedalaman, bukan berdasarkan lapisan. Lalu setelah menghitung dan mengkorelasikan tanah, kita lalu melanjut ke hitungan underpass dengan galian. Nah, desain dari underpass dengan galian sendiri seperti ini dapat dilihat ada MAT pada kedalaman 2 meter dari dasar galian ya, dari dasar tanah sebelum digali. Lalu di sini ada lapisan tanah desain underpass. Nah, dapat dilihat di sini ada tanah terbagi menjadi 4 lapisan. Ada lapisan pertama dengan tipe sandy silt tipe pasir, hanya lapisan kedua tipe pasir, dan ini lapisan tanah dengan tipe sandy silt untuk ketiga dan keempat. Dari ini untuk gamma dan sudut gesernya didapatkan dari perhitungan yang tadi saat korelasi. Lalu kita menghitung koefisien tanah, di mana koefisien tanah ini terbagi menjadi 2. Ada tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Untuk tekanan tanah aktif sendiri dengan rumus koefisien aktif sama dengan tan pangkat 2 dikali 45 dikurangi sudut geser per 2. Maka didapatkan hasil perhitungan seperti di sini. Untuk tanah pasif hanya berbeda di ininya. Kalau di aktif itu minus, kalau di aktif itu plus. Dan untuk perhitungan tanah pasif ini digunakan data tanah dasar galian. Berarti sudut geser yang digunakan adalah sudut geser pada lapis keempat. Maka didapatkanlah hasil koefisien pasif seperti ini. Lalu untuk tegangan tanah aktif dengan rumus tegangan sama dengan gamma dikali H dikali KA. H di sini itu tinggi tiap lapisnya, karena kita menghitung per lapisan, maka H ini yaitu tinggi tiap lapisnya, maka didapatkan hasil seperti ini. Dan untuk yang pasif, nah untuk yang pasif sendiri H-nya ini belum diketahui yaitu D. Nah, setelah dihitung, lalu untuk yang pasif ini kita gunakan faktor keamanan, di mana P
vektor safety-nya itu kita ambil di 1,5. Maka didapatkanlah tegangan P izin dengan rumus tegangan pasif dibagi vektor safety, lalu didapatkanlah hasilnya seperti terlampir. Lalu untuk tegangan surcharge, di mana tegangan surcharge ini yaitu tegangan beban. Nah, dari hitung rumusnya ini hanya beban dikali koefisien, maka didapatkanlah hasil seperti ini. Nah, untuk diagram tegangan tanah aktif atau gaya, nah gaya ini saya bagi menjadi dua, yaitu berbentuk segitiga dan berbentuk persegi. Nah, untuk yang berbentuk segitiga itu rumusnya ini setengah dikali tegangan dikali H, dimana tegangan ini tuh menjadi si alasnya atau bagian lebar atau bawahnya. Maka didapatkan hasil seperti ini. Dan untuk yang tegangan yang gaya persegi pun ini sama seperti ini. Lalu untuk tekanan air, karena ada MAT, maka kita perlu menghitung tekanan airnya, dimana tekanan airnya ini gamma waternya ini di 9,81. Nah, kita bulatkan menjadi 10, maka didapatkan hasil seperti ini. Dan untuk yang pasifnya itu hanya mengubah H atau tinggi air menjadi D. Lalu ini diagram tekanan tanah pasif atau gaya pasif. Nah, ini sama, hanya mengubah H menjadi D. Nah, ini untuk titik berat dari tekanannya. Nah, titik berat ini juga terbagi menjadi dua, ada yang persegi dan ada yang segitiga. Untuk yang segitiga ini H ini kedalaman galian atau tinggi galian. T ini dia tuh tebal dari tiap lapisan, dan TB ini titik beratnya. Titik beratnya itu didapatkan dari H/3 untuk segitiga. Lalu ini untuk tekanan yang persegi, sebenarnya sama, hanya berbeda di titik beratnya ini. X-nya ini tuh tebal per lapisannya dibagi 2. Lalu ini untuk titik berat tekanan pasif. Dan ini bentuk diagram tekanan tanah aktif. Nah, dapat dilihat diagramnya seperti ini. Lalu ini untuk yang pasif, dimana nih dapat dilihat bahwa ini masih 12 plus D karena D-nya masih belum diketahui. Lalu kita menghitung momen, dimana momen ini gaya dikali titik berat. Nah, maka didapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk momen pasif pun sama. Nah, setelah didapatkannya ini dihitunglah momen total dan dilanjutkan dengan persamaan momen, dimana sigma momen sama dengan 0, maka sigma momen sama dengan MA sama dengan MP, dimana momen aktif sama dengan momen pasif. Lalu karena dari persamaan momen tersebut kita dapat mencari nilai D. Nah, nilai D tersebut karena di sini D-nya pangkat 3 ya, maka dapatkanlah hasil dimana D-nya itu di 7,783 meter. Saat dicek ini melebihi angka 6, yaitu standarnya, maka perencanaan underpass menggunakan cantilever ini sebaiknya direncanakan ulang menggunakan anchored sheet pile atau angkur. Nah, lalu di sini perencanaan underpass dengan angkur. Nah, lapisan tanah desain dengan angkur, di mana di sini saya menambahkan angkur ke sini. Ya, lalu perencanaan dengan angkur. Nah, posisi angkur ini berada di 2 meter dari dasar tanah, atau kita sebut S ya. Tekanan aktif pada angkur ini sama rumusnya, namun H-nya diganti jadi S ya. Kalau dapatkan hasilnya segini. Yang aktif pada dasar galian ini adalah tegangan di lapis keempat. Lalu ini untuk gayanya hitungnya sama ya, tegangan dikali tinggi. Ini untuk titik beratnya. Lalu dilanjutkan ini air. Untuk yang air ini sama namun berbeda hanya di titik berat. Lalu untuk menghitunglah momen aktif. Momen aktifnya sama, itu gaya dikali titik berat.
dan didapatkan momen aktif total sebesar 6.097,278 kN per meter. Lalu selanjutnya tegangan pasif di bawah dasar galian. Nah, ini dihitung dengan kedalaman masih belum diketahui ya, yaitu D. Maka dihitung dan didapatkan hasil seperti ini untuk tegangan pasifnya, gayanya, terus titik beratnya, dan momen pasifnya. Lalu dilakukan persamaan momen di mana MP sama dengan MA. Nah, dimasukkan. Lalu kita mencari nilai D dengan cara asumsi ya. Di sini saya mengasumsikan pertama itu 5 meter. Lalu saya masukkan, saya substitusikan di mana ternyata hasilnya ini masih jauh, belum memenuhi. Lalu saya asumsikan di 5,5 meter. Dimana ini cukup mendekati ya dengan yang tadi sebelumnya 6.097. Lalu saya coba untuk interpolasikan dan ternyata saat diinterpolasikan saya dapatkan nilai di 5,44 meter. Maka didapatkan nilai D ini 5,44 meter, dan ini kurang dari 6, dimana ini sudah memenuhi dengan syarat. Maka si perencanaan underpass dengan galian ini bisa dilaksanakan asal dengan angkur ya. Nah, sehingga panjang dari sheet pile sendiri itu berada di total 17,44 meter. Lalu ini diagram tekanan tanah pasif setelah angkur. Ini yang aktif, ini yang pasif. Ini setelah angkur. Lalu sekarang kita akan melanjutkan ke perhitungan dengan timbunan. Ini untuk desain dengan timbunannya. Nah, ini hanya ada satu lapis dengan jenis tanah sand atau pasir, dan untuk gamanya di 20 dan sudut gesernya ada di 30 ya. Lalu untuk koefisien tanahnya, berarti kita hanya menghitung koefisien tanah untuk satu lapis. Maka didapatkan hasil seperti ini. Dan untuk tekanan tanah aktifnya, ini ada akibat timbunan. Didapatkan hasil seperti ini untuk tekanan tanah, gaya aktif, dan titik beratnya. Lalu untuk diagram aktif akibat surcharge-nya, ini didapatkan seperti ini, tekanan tanah aktif, gaya, berat, titik berat. Lalu ini untuk akibat air juga ada. Selanjutnya ini untuk menghitung momen aktif. Nah, momen aktifnya sama ya, gaya dikali titik berat dengan total 3.803 kN per meter. Lalu kita menghitung lanjut ke pasif, dimana gaya pasif ini rumusnya sedikit berbeda, dimana dapat dilihat di sini. Maka setelah dihitung didapatkan momen pasif tanahnya, lalu dilakukanlah persamaan momen. Nah, setelah dilakukan persamaan momen didapatkan dimana D-nya itu masih di 8,29 meter, dimana ini masih melebihi 6, maka harus direncanakan juga dengan angkur. Nah, ini diagram tekanan aktifnya sebelum angkur ya, seperti ini. Ini juga. Nah, ini perencanaan dengan angkur. Nah, perencanaan dengan angkur, posisi angkur diasumsikan masih di 2 meter. Setelah angkur ini kita hitung tekanan di bawah angkur jadi segini, dan gayanya jadi segini, dan titik beratnya berada di sini. Lalu ini diagram pada surcharge ya. Nah, akibat surcharge setelah angkur didapatkan segini, dan ini untuk air. Lalu momen aktif terhadap angkurnya. Nah, momen aktifnya didapatkan total momen di 6.372 kN per meter. Lalu kita menghitung diagram pasif terhadap angkur, dimana menghitung tekanan, gaya, dan titik berat. Lalu dilakukanlah persamaan momen. Nah, setelah dilakukan persamaan momen, kita mencari lagi nilai D-nya, dimana D-nya saya asumsikan kembali di 5. Lalu ternyata setelah disubstitusikan, nilai dari D5 ini tuh masih di
5.833 dan tidak mendekati yang seharusnya mendekati 6.372. Lalu lakukanlah asumsi di 5,2, maka didapatkanlah nilai 6.345, dimana ini mendekati maka bisa dipakai ya. Maka didapatkan nilai D sama dengan 5,2 meter, dimana kurang dari 6 meter, maka ini dapat dipakai untuk perencanaan timbunan underpass dengan timbunan 12 meter dengan tipe unchord sheet pile ya. Ini untuk diagram tekanan aktif setelah angkur, dan ini untuk diagram tekanan pasif setelah angkur. Cukup, terima kasih telah menonton video ini. Semoga hasil tugas yang ya akan dapat membantu teman-teman menonton video ini. Terima kasih banyak.